guys, balik lagi di sini di Maglau TV, tempat aku curhat. Jadi kali ini aku mau ngasih tahu kalau aku mau ngerjain tugas. Oke, langsung aja, gak usah lama-lama. Jadi kita lanjut. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelumnya aku mau ngucapin salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua yang hadir di sini. Oke, jadi seperti yang tadi aku bilang, kalau aku ini mau ngerjain tugas kuliah, sebuah presentasi. Nah, jadi aku ini mau nerangin tentang komputer, sejarah komputer, perjalanan komputer dari masa lalu sampai masa kini. Oke, jadi gak usah lama-lama lah ya. Kita lanjut aja ke materi. Jadi sebelum kita mulai ke pembahasannya, aku mau minta maaf terlebih dahulu bila ada salah kata dan perbuatan dalam pembuatan video ini. Oke, jadi kita langsung aja ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua yang hadir pada hari ini, saat ini, detik ini, dan ini. Tugasnya itu yaitu mempresentasikan makalah yang udah aku buat kemarin. Yap, sebelum kita mulai, aku mau minta maaf bila ada salah kata dan perbuatan dalam pembuatan video ini, dan aku juga mau sambil nyontek-nyontek ke laptop yang ada di depan sini karena terlalu banyak jadi susah dihafal, dan aku juga bakal butuh bantuan dari Zozi. Halo, apa kabar? Oke, jadi kita mulai ke materi. Sebelum kita lanjut ke lebih dalam, jadi komputer itu berasal dari kata to compute yang berarti berhitung. Tetapi pengertian komputer saat ini bukanlah semata-mata sebagai alat hitung saja, tetapi adalah alat hitung yang berkonstruksi elektronika yang mempunyai storage internal dan bekerja dengan bantuan sistem operasi menurut program-program yang diberikan kepadanya. Ternyata banyak banget kan kegunaan dari satu unit komputer. Selain sebagai alat hitung, juga bisa sebagai tempat menyimpan data-data atau berkas-berkas penting yang kita miliki. Yaudah, kita lanjut ke sejarah komputer. Jadi, asal-usul sejarah perkembangan komputer tak dapat lepas dari kebutuhan manusia untuk dapat mengetahui berapa hasil dari suatu perhitungan, mulai dari perhitungan yang sangat sederhana sampai dengan yang sangat rumit. Pada mulanya, seluruh alat bantu hitung digerakkan secara manual dengan tenaga manusia pada periode manual tahun 1000 Masehi sampai dengan 1641 Masehi. Kemudian, alat bantu hitung berkembang menggunakan tenaga penggerak mekanik menggunakan roda bergigi yang digerakkan oleh tangan. Periode itu berlangsung selama 1942 sampai 1885. Sekarang kita lanjut ke komputer generasi yang pertama. Sejarah komputer generasi pertama mulai hadir pada tahun 1946 sampai 1956. Beberapa ciri utama generasi ini yaitu
menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuitnya, menggunakan fisik komputer besar sehingga memerlukan ruangan yang lebih luas serta memakai daya listrik yang lebih besar. Memiliki media penyimpanan luar berupa magnetic tape atau magnetic drum. Hanya dapat dikendalikan oleh bahasa mesin. Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC yang dikembangkan pada tahun 1946 oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert dari Universitas Pennsylvania merupakan first general purpose electronic computer. dan Universal Automatic Computer sudah menggunakan pita magnetik sebagai alat input dan outputnya, merupakan komputer komersial pertama yang dipakai oleh Biro Sensus Amerika Serikat untuk digunakan dalam menghitung sensus penduduk dan sebagai komputer pertama yang dibuat untuk tujuan aplikasi bisnis. Oke, kita lanjut ke generasi komputer yang kedua. Sejarah komputer generasi kedua mulai populer pada awal tahun 1960-an. Dan beberapa ciri utama pada generasi ini yaitu sudah menggunakan transistor untuk sirkuitnya. Dan transistor ini dikembangkan di Bell Laboratorium tahun 1947. lebih kecil, cepat, dapat diandalkan dan hemat energi dibanding generasi yang pertama. Menggunakan bahasa assembly yang terdiri dari singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Baik, kita lanjut ke komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga dikembangkan pada tahun 1965 dan telah dibuat menggunakan komponen integrated circuit. Komponen ini menggeser transistor sebagai dasar komponen pada generasi sebelumnya. Namun, transistor masih digunakan, tetapi ukurannya sudah diperkecil. Beberapa transistor kecil tersebut dimasukkan ke dalam IC, kapasitor, dan resistor. Pada generasi komputer ketiga inilah menjadi komputer pertama yang dioperasikan dengan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi, dan komputer ini juga jauh lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Kita lanjut ke komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat ini populer pada tahun 1971 dan beberapa ciri utamanya yaitu mulai dikembangkan dengan komputer mikro yang menggunakan prosesor dan general purpose microprocessor yang dikembangkan oleh Intel, yaitu Intel 8080. Mulai digunakannya LSI Large Scale Integration yang merupakan pemadatan beribu-ribu IC dalam sebuah chip. Pada generasi ini, hampir sebagian besar komputer telah menggunakan sistem operasi dengan konsep GUI, seperti sistem operasi Microsoft Windows buatan Microsoft Core. Kita lanjut ke komputer generasi yang kelima. Sejarah komputer generasi kelima dikembangkan sejak tahun 1985. Nah, siapa yang udah lahir di tahun 1885 komen di bawah. Jadi, ciri utama di komputer ini yaitu dengan didirikannya iCode untuk mengembangkan komputer generasi kelima, yaitu menciptakan komputer yang powerful dan intelligent. Dikembangkannya sistem komputer yang memiliki user artificial intelligence yang dapat mengerjakan tugas dengan karakteristik seperti manusia, intelligence, imagination, dan intuition dengan bahasa sehari-hari yang kita lakukan. Nah,
Jadi gitu guys, sejarah dari komputer generasi pertama sampai yang terakhir. Oke, jadi kita lanjut ke bagian dalam komputer. Pasti kalian gak tahu. Sama sih. Nah, oke. Jadi, motherboard adalah perangkat keras komputer yang berupa sebuah papan utama atau papan sirkuit yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Motherboard mempunyai jalur-jalur sistematis yang menghubungkan setiap perangkat keras yang ada di komputer. Motherboard juga bisa disebut dengan mainboard. Terdapat bagian-bagian input maupun output yang berupa soket atau slot. Nah, karena tadi kita udah ngebahas apa itu motherboard, maka sekarang Zozi akan menjelaskan bagian-bagian motherboard. Jadi kita sekarang lanjut ke sejarah perkembangan prosesor sedari dulu hingga sekarang. Prosesor adalah chip yang sering disebut mikroprosesor, yang sekarang prosesor satu ukurannya sudah mencapai GHz. Untuk ukuran tersebut adalah hitungan kecepatan prosesor dalam mengolah data atau informasi, dan merek-merek yang tersebar di pasaran adalah ada AMD, Apple, Cyrix, VIA, IBM, IDT, dan Intel. Prosesor memiliki 3 bagian terpenting, yaitu arithmetic logical unit, control unit, dan memory unit. Kita lanjut ke sejarah perkembangan mikroprosesor. Dan tentu saja aku nggak bakal sendirian karena terlalu jadi aku mau minta bantuan sama Zozi biar lebih mempermudah gitu guys. Jadi langsung aja ke bagian yang pertama. Pada tahun 1971 muncullah prosesor pertama Intel, yaitu mikroprosesor 4004, digunakan pada mesin kalkulator Busicom. Dengan penemuan ini, maka terbukalah jalan untuk memasukkan kecerdasan buatan kepada benda mati. Yang kedua akan dilanjut dengan Zozi. Silahkan Zozi. Yang kedua, pada tahun 1972 muncul 808 mikroprosesor yang berkekuatan 2 kali lipat dari pendahulunya, yaitu 4004. Ketiga, pada tahun 1982. Di tahun 1982, Intel mengeluarkan prosesor terbarunya, yaitu Intel 286 atau yang biasa kita kenal dengan 80286, yaitu sebuah prosesor pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor. Yang keempat, di tahun 1985 keluarlah Intel 386 mikroprosesor. Intel 386 adalah sebuah prosesor yang memiliki 275.000 transistor yang tertanam dalam prosesor tersebut, yang jika dibandingkan dengan mikroprosesor 4004 memiliki 100 kali lipat lebih banyak. Di tahun 1998, Intel mengeluarkan Intel Pentium 2 Xeon, prosesor yang dibuat untuk kebutuhan aplikasi server. Intel saat itu ingin memenuhi strateginya yang ingin memberikan sebuah prosesor unik untuk sebuah pasar tertentu. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu perangkat input dan output komputer. Input dan output adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data dari proses ke piranti. Begitu pula sebaliknya. Fungsi input dan output pada dasarnya adalah mengimplementasikan algoritma input dan output pada level aplikasi.
Dan unit input atau output ini adalah bagian dari sistem mikroprosesor yang digunakan oleh mikroprosesor itu sendiri berhubungan dengan dunia luar atau bisa disebut sebagai kita. Di bagian selanjutnya yaitu aku mau bacain kesimpulan dan penutupan. Sekarang aku mau bacain kesimpulan dan saran yang sudah aku buat. Jadi kesimpulannya itu yaitu yang pertama, komponen komputer adalah hal yang paling penting dalam menunjang kinerja komputer untuk menjalankan suatu perintah. Yang kedua, dalam komponen-komponen tersebut terdapat komponen sekunder dan primer. Yang terakhir, terdapat banyak software yang dapat dijalankan sesuai dengan kegunaannya. Kemudian saran. Untuk kemajuan teknologi komputer, maka diharapkan agar perkembangan komputer ke depannya mampu mengubah pola pikir dan menjadikan masyarakat Indonesia yang inovatif dan kreatif sehingga mampu bersaing dengan masyarakat dunia dan menciptakan sebuah karya yang berguna bagi seluruh manusia. Amin. Terima kasih yang telah setia menonton sampai detik ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.